Al-Fatih TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar penggemar Al-Fatih TV ya, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali lagi di keluarga Sakinah Al-Fatih TV, dan insyaallah kita selalu ditemani sama Ustaz andalan kita ya, Ustaz Salman. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa sih. Hari ini sudah mendekati pertengahan Ramadan. Sudah pertengahan Ramadan, dan insya Allah menambah semangat kita lagi. Alhamdulillah, insyaallah. Insyaallah. Nah, Ustadz, terkait yang kita mau bahas hari ini agak menarik sedikit, Ustadz. Karena yang saya baca ya, apalagi di tema tentang keluarga, soal viral kemarin tentang kasus pembunuhan. Iya. Ya, mungkin juga Ustadz sudah baca itu adanya persoalan cinta segitiga. Ya, cinta segitiga antara dua orang yang akhirnya dibunuhlah satu orang ini. Iya. Ya, dan ini viral di Makassar ya. Iya. Nah, bicara tentang tanggapan ini soal tema kita ini, cinta segitiga ini seperti apa, Ustaz? Harus kita ngelihat di sisi diri kita sebagai seorang manusia. Iya. Jadi kalau kita lihat ya, cinta segitiga ini sebenarnya sudah sering terjadi ya. Sering terjadi, baik itu laki-lakinya dua, kemudian perempuannya satu, atau laki-lakinya satu, perempuannya dua. Ya, itu sudah sering terjadi. Adanya cinta segitiga sebenarnya lebih menunjukkan bahwa ada satu pihak yang tidak setia. Nah, ada satu pihak yang tidak setia, atau boleh dikatakan ada satu pihak yang ragu dengan pasangan yang dia miliki, ya, sehingga dia membuka peluang ke orang lain. Gitu. Kalau yang kasus ini kan bukan suami istri ya, mereka hanya saling suka saja. Nah, sehingga kalau kita lihat berarti si perempuan ini membuka hatinya itu terlalu lebar, jadi banyak cinta yang bisa masuk. Nah, buka dua-dua ini kedua-dua pihak. Iya. Mungkin pintunya dia dua sisi ya, dua daun pintu ya. Jadi itu yang akhirnya membawa konflik dari cinta segitiga. Iya, ini. karena kan satu pihak pasti cemburu ya. Jadi misalnya kasus yang di Makassar ini kan pelaku itu cemburu terhadap korban, sehingga pelaku menyuruh eksekutor untuk membunuh si korban ini. Sampai menyewa eksekutor ini. Iya. Tapi dari segi pemicu, apakah cinta itu yang menjadi hal yang rusak, Ustaz? Atau apanya sebenarnya? Apa yang kita harus salahkan, cintanya atau seperti apa? Kalau dalam bahasa filosofi ya, jadi cinta itu suci. Wah. Cinta itu suci. Cuma memang di sini kan ada kecemburuan sebenarnya. Jadi rasa cemburu itu akan membangkitkan emosi. Nah, emosi itu dalam penyalurannya ada dua model. Pertama, ada orang emosi kemudian dia agresif ya. Kalau cemburu itu kadang memang membunuh. Pada level tertentu kecemburuan itu mengantarkan kepada aktivitas pembunuhan. Bisa membunuh orang lain, bisa juga membunuh dirinya. Iya. Jadi kecenderungan cinta itu tidak seperti itu sebenarnya ya, suci, tapi memang ada kecenderungan dari seorang manusianya pribadi. Reaksi dari rasa cemburu. Itu kan sebenarnya pembunuhan karena cemburu itu sudah terjadi di awal-awal kehidupan manusia. Betul. Bagaimana anak Nabiullah Adam alaihissalam itu membunuh saudaranya karena dia cemburu, karena dia mendapatkan wanita yang secara face itu tidak secantik saudaranya. Ya, dia menginginkan wanita yang dimiliki oleh saudaranya. Akhirnya kecemburuan itu yang terbangun. Ya, ini artinya di sini juga kita lihat bahwa yang menjadi daya tarik bagi laki-laki itu face-nya ya, kecantikannya. Iya. Jadi laki-laki cenderung sama cantiknya. Iya. Kalau antum kira-kira saya cantik nanti udah. Itu kan laki-laki kan. Laki-laki. Pandangan mata iya dulu. Iya, jadi itu normal bagi laki-laki bahwa yang menjadi daya tarik utama
pada laki-laki itu adalah untuk mencintai perempuan itu penampilan, kecantikan. Itu. Nah, supaya Ustaz, hal ini selalu terjadi. Bahkan dulu beberapa tahun yang lalu itu malah parah ya, karena sesama jenis ya. Iya. Ya, cemburunya sesama jenis dan akhirnya baku bunuh, dibakar gitu yang kekasihnya. Nah, apa yang harus kita jaga Ustaz ini dalam artian sebagai individu untuk tidak terjadi hal-hal. Kalau cinta kan oke, bisa kita share apakah cinta segitiga, segi empat kan tentu mange. Tapi dalam artian apa yang harus kita jaga Ustaz? Kalau kita lihat bahwa kalau kita lihat sebenarnya persoalan ini kan lebih ke pergaulan bebas ya. Pergaulan bebas. Sekalipun pelaku dan korban bukan lagi anak muda. Kan korban ini usianya 40 tahun. Ilaha Ya, bukan lagi remaja. Ya. Tapi kan memang cinta dan syahwat itu tidak mengenal usia. Ya, semakin tua kadang semakin besar gairahnya. Ya, sekalipun kemampuannya semakin menurun ya secara fisik. Tuh, jadi problem utamanya sebenarnya di sini kita lihat adanya kehidupan pergaulan bebas ya di masyarakat. Dan ini masuk ke ranah orang dewasa. Ya. Karena andaikan tidak ada kehidupan bebas, tidak mungkin ada cinta segitiga di situ. Pasti si perempuan itu akan setia dengan satu pasangan itu, atau hanya membuka hati kepada satu laki-laki. Nanti kemudian apakah maju ke jenjang pernikahan atau tidak, itu kan urusan nanti. Tapi kalau belum apa-apa, misalnya sudah punya dua pasangan, itu memang menunjukkan bahwa ada kerusakan moral di sini. Pergaulan bebas yang itu ditunjukkan sama orang berusia 40 tahun itu kan agak sedikit miris sebenarnya. Jadi misalnya kan pergaulan bebas anak-anak remaja gitu kan. Tapi ini ditunjukkan sama umur 40 tahun, dan artian harus kan ada kontrol secara pribadi Ustaz. Kan masalahnya seperti ini sekarang. Jadi usia 40-an tahun itu dengan perkembangan informasi ya, teknologi dan informasi itu mereka juga bisa mengakses ya, bisa mengakses aplikasi, bisa mengakses informasi-informasi, dan bisa mengakses komunitas pergaulan yang luas, sehingga mereka juga terpengaruh di situ. Belum lagi memang mungkin ya libido yang tidak tersalurkan ya. Ya, kalau kita lihat kan misalnya tren di banyak aplikasi ya, banyaknya ibu-ibu yang joget-joget, banyaknya apa segala macam, itu kan ada sebuah analisa bahwa itu lebih kepada pelampiasan libido yang tidak tersalurkan kepada pasangannya. Gitu. Jadi memang ini pergaulan bebas dan ekspresi yang di luar batas saja, itu memang harus tetap saja dikontrol. Nah, cara mengontrol hal itu seperti apa Ustaz? Ya, cara mengontrol pertama, manusia itu harus punya pemahaman ya, bahwa ketika seseorang itu muncul rasa suka ya terhadap lawan jenis, ya tidak boleh menyukai orang yang sudah punya pasangan, atau minimal orang yang sudah punya calon pasangan. Misalnya mereka punya kekasih lah ya. Kekasih itu kan belum pasangan ya secara resmi dalam agama. Tapi jangan diganggu orang itu. Ya, siapa tahu mereka sudah ada niat untuk menikah, sudah punya perjanjian pernikahan ya. Ya jangan diganggu. Ya, jadi harus ada persepsi bahwa cinta itu harus disalurkan juga dengan jalan yang benar. Yang kedua, masalah syahwat. Ini kan cinta dan syahwat susah untuk dipisahkan ya. Kalau ada orang cinta tidak punya syahwat, itu kan nanti masalah ya. Bahaya, syahwatnya lain. Ya, ini kan lebih ke penyaluran syahwat juga. Jadi syahwat itu harus dikendalikan dengan puasa ya, dengan ibadah-ibadah yang lain, dan tidak melakukan interaksi dengan lawan jenis ya secara bebas. Yang berlebihan yang akhirnya itu memancing. Tapi kan bisa ada yang bertanya, kan ini juga bisa terjadi sama orang yang tidak cinta segitiga Ustaz. Misalnya dia satu sama pasangan gitu, tapi dia cemburu dalam artian dan semacamnya, dan akhirnya kan itu terjadi pembunuhan. Jadi memang masalahnya pada rasa cemburu sebenarnya. Cemburu pada pasangan. Kan cemburu pada pasangan, kalau ini kan jelas ya, cemburunya itu karena memang si wanita ini punya pasangan lain. Betul. Ya, kalau
suami cemburu ke istrinya atau seorang laki-laki cemburu ke pacarnya, itu kan juga disebabkan karena dia curiga bahwa pasangannya ini punya kekasih yang lain, ya, punya orang lain yang dia cintai. Jadi memang efek dari cemburu itu pada level tertinggi ya pembunuhan. Sampai rusak segitu tatanan masyarakat kita. Apalagi kalau seandainya saya belum tahu sejauh mana kasusnya, si korban ini ternyata sudah punya istri. Barangkali saya tidak tahu bagaimana ya, siapa tahu ya ini dia ternyata sudah punya istri dan akhirnya ada cinta segi empat lagi nih, luar biasa lagi. Ya memang kan sekarang kehidupan masyarakat ini dari sisi pergaulan itu sangat rusak ya, sangat rusak. Jadi orang yang sudah punya pasangan masih mencari pasangan lain. Ya, kalau laki-laki kemudian cari pasangan lain yang masih gadis atau belum punya pasangan itu kan tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Tapi kalau perempuan punya dua pasangan, ya, punya dua kekasih laki-laki, itu tentu bukti bahwa moral masyarakat betul-betul sudah rusak ya sebagiannya. Jadi ini memang masalah pergaulan ya, masalah pergaulan bebas yang ada di tengah-tengah masyarakat yang tidak terkontrol. Dan ini masalahnya adalah ini terjadi pada aparatur negara, itu yang harusnya menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Itu. Yang harusnya bisa menjadi panutan ya. Kemarin saya kira kasusnya kemarin itu karena utang, ternyata kesini dibongkar ternyata masalah cinta, masalah cinta. Asmara, ya. Nah, kalau bisa dikatakan Ustaz, apa nasihat yang terbaik bagi orang-orang yang di luar sana sedang jatuh cinta? yang tanda kutip hati-hati ya, termasuk kameramen kita juga. Saya jelaskan dulu efek ya. Kalau ini kan pembunuhan berencana. Ya. Kalau dalam Islam pembunuhan itu kemudian menumpahkan darah yang tidak halal ditumpahkan, ya hukumannya harus setimpal, hukuman mati. Mati tadi? Iya, jadi ini kan ada 4 yang sedang ditahan ya oleh kepolisian menjadi tersangka. Kalau dalam Islam jika 4 ini terbukti dalam perencanaan, maka semuanya dihukum mati. Iya, semuanya dihukum mati, bukan hanya eksekutor. Iya, perencana, kemudian yang mengawasi ya. Intinya semua yang terlibat dalam perencanaan, kalau dalam sistem syariah, ya hukumannya sama, ya hukuman mati. Ya, sehingga orang-orang yang memiliki niat yang sama itu kemudian mengurungkan niatnya kan, ya itu kan tujuan daripada kisos. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab, bahwa di balik hukum kisos itu ada kehidupan. Kehidupan siapa? Kehidupan bagi orang-orang yang calon korban itu tidak menjadi korban. Iya. Nah, jadi ada pelajaran diambil hikmahnya di situ supaya ditahan ya Ustaz ya. Makanya negara harus memberikan hukuman yang keras ya terhadap pelaku seperti ini. Kalau hukumannya ringan, maka calon-calon pelaku itu tidak takut untuk melakukan hal yang sama. Mungkin kalau pelaku dihukum penjara puluhan tahun itu mungkin sudah tobat ya. Kemudian di penjara ada nasihat-nasihat spiritual. Nah, tetapi bagi calon pelaku dengan melihat hukuman yang ringan, ya mereka tidak takut. Itu. Jadi akhirnya yang tadinya hukum itu sebagai penjaga, ya kembali lagi hanya sebatas sebagai kelihatan di masyarakat tidak kuat. Iya, apalagi hukum kita ini kan bisa dibeli kan, mana ada remisi, ada macam banyak potongan-potongan, banyak diskon ya, hanya diskon. Hampir Allah dan. Nah, jadi kalau kembali ke asmara tadi, ke cinta tadi, kalau mencintai seseorang itu dipastikan dulu apakah dia punya pasangan atau tidak. Pastikan itu. Kalau punya pasangan ya jangan didekati. Kalau tidak punya ya silahkan didekati dengan tujuan tentu untuk dinikahi. Itu bukan juga untuk bersenang-senang ya. Bergaul saja tapi memang niatnya untuk ta'aruf, berkenalan, akhirnya menikah. Tidak perlu ada pergaulan bebas yang tadi akhirnya mengakibatkan ya cinta. Karena pergaulan bebas itu menimbulkan banyak efek negatif kan. Ya seperti ini terjadi pembunuhan, ada juga kehamilan di luar nikah, ya ada lagi pembuangan bayi. Banyak sekali efek dari pergaulan bebas. Masya Allah, ini kayak betul-betul butuh solusinya cuma satu, Islam Ustaz ya.
Ini juga sebenarnya menjadi pelajaran bagi pemimpin-pemimpin pada level tertentu. Misalnya pada wali kota kan, ya, agar membina aparat-aparatur negara itu, aparat-aparat yang berada di bawah tanggung jawabnya. Ya, membina moralnya, jangan hanya membangun fisik-fisik saja, ya kan? Ya, jangan cuma fisik, sedangkan manusianya tidak dibangun. Jadi yang kita berpikir tidak hanya masyarakat yang di pemerintah kota khususnya ya kan, kota, tidak hanya masyarakat umum yang dia urus itu atau dia latih, tapi juga aparaturnya. Aparatur kan juga bagian dari masyarakat gitu Ustaz ya. Jadi semuanya tertangani, bukan hanya juga bagian dari fisik. Ya, bukan hanya fisik, karena kan jalanan diperbaiki. Kalau sumber daya manusia itu meningkat, otomatis manusia itu akan berpikir tentang sarana dan prasarana. Tapi kalau yang dipikirkan cuma sarana dan prasarana, sedangkan sumber daya manusianya tidak dibangun, maka sarana dan prasarana ini tidak akan ada gunanya. Bisa jadi malah dirusak oleh manusia-manusia yang tidak bermoral. Ya, termasuk tatanan sosial ini kan rusak dengan manusia-manusia yang tidak terbentuk karakternya. Personality-nya tidak ada gitu. Tapi kan selalu dianggap begini, kayak lempar bola saat ya, bahwa itu kan kalau masalah moral itu masalah individu. Kita tidak perlu ke wali kota misalnya, itu tidak usah kepimpinannya, itu masalah individu, itu tanggung jawabnya ustaz. Ustaz yang ceramah gitu. Jadi bagaimana? Moral itu tanggung jawab bersama. Gitu, ya. Jadi agama kan memerintahkan kita amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat menasehati, berarti membangun moral masyarakat itu tanggung jawab bersama. Mulai dari bawah sampai ke atas. Tentu yang paling bertanggung jawab adalah para pemimpin. Pertama karena dia punya solahiyah, dia punya kewenangan, dia punya dana, dia mampu membuat peraturan kebijakan ya, dan mampu membuat misalnya sanksi terhadap orang-orang yang melanggar moral itu. Karena kan apalagi kalau dia pejabat aparatur negara, tentu ada aturan sendiri yang sebenarnya sudah harus dia jaga itu ya. Berat sekali. Nah, kalau dikatakan supaya ini betul-betul menjadi nasihat bagi kita pribadi juga nih ya, cinta-cinta macam seperti ini nih, cinta segitiga, segi empat segala macam terjadi, apa yang harus kita ambil ibrah dari? Ya, jadi bagi laki-laki kalau memang merasa tidak cukup dengan satu istri, silakan tambah. Ini paling suka saya. Tapi kepada perempuan yang belum punya pasangan, yang belum punya calon pasangan, jelas. Apa dia perawan atau janda? Iya, tidak ada masalah. Yang penting saling suka dan si perempuan itu tidak punya pasangan, ya, atau tidak punya calon pasangan. Masalah aparatur dibatasi orang, bisa poligami. Itulah kekeliruannya, karena kan ada masyarakat, ada orang itu secara libido tidak cukup terlayani oleh satu istri. Itu maka aturan itu tidak boleh mensolimi manusia, baik itu masyarakat umum maupun aparatur negara. Karena kalau dibatasi, dia akan mencari pelampiasan yang lain. Ya, mending kalau masih nikah siri kan, masih halal. Ya, tapi kalau ke tempat-tempat pelacuran, kan ada sekarang istilah ini bahwa cari wanita itu yang baik. Karena kalau cari wanita cantik itu 500.000 pun dapat. Itu artinya di masyarakat betul-betul sudah ada opini ya, bahwa ada beberapa perempuan itu yang bisa dibeli ya, secantik apapun itu. Jadi kalau dia salurkan ke situ, itu kan jadi rusak lagi masyarakat ini, tatanan masyarakat ini. Jadi memang harus ada pencegahan dari masyarakat, individu, masyarakat, dan juga aparatur negaranya. Jadi ini kompleks akhirnya. Cinta segitiga macam ini tidak terjadi dan poligami diizinkan. Malah sih. Oke, Ustaz, syukuran atas pembahasan hari ini menarik banget. Mudah-mudahan kita insya Allah akan merespon persoalan-persoalan lain yang sedang viral maupun juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman subscriber di channel El-Fatih TV. Terima kasih dari saya, Ustaz Salman juga undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.